cintai, terutama mahasiswa akuntan. Oke, hari ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dan manufaktur. Bahkan perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian pengeluaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Trihandayani. Di episode pengetempean yang ketiga kali ini kita akan bahas tentang fraud dalam audit. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Yang pertama kali kita bahas kali ini adalah pengertian dari fraud. Fraud adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat secara finansial kepada si penipu. Selanjutnya, fraud juga dapat diartikan sebagai kebohongan, kecurangan, penipuan, kejahatan, manipulasi data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan cara memutarbalikkan fakta yang ada, menghilangkan barang bukti secara sengaja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 3 unsur fraud. Yang pertama adalah perbuatan tidak jujur, niat atau sengaja. Yang ketiga adalah keuntungan yang merugikan orang lain. Yang perlu kita garis bawahi di sini, fraud tidak sama dengan kelalaian atau ketidaksengajaan. Karena fraud murni kesengajaan dan niat yang tidak baik dari pelaku. Potensi seseorang yang dapat melakukan fraud. Yang pertama adalah positioning. Maksudnya, posisi seseorang dalam sebuah organisasi dapat mendorong pribadi orang tersebut dalam melakukan fraud. Yang kedua, intelijen dan creativity. Maksudnya, seorang yang memiliki kepandaian dan kekreativitasan tetapi tidak dimanfaatkan secara baik, ia mampu menggunakannya untuk melakukan fraud. Dengan cara ia mensiasati kelemahan pengendalian internal dengan cara memanfaatkan wewenangnya dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah confident atau ego. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan ego yang kuat akan dapat menyembunyikan perbuatan tercelanya dengan sangat rapi dan tanpa diketahui orang lain. Yang keempat, coercion. Pelaku dapat memaksa seseorang untuk menyembunyikan atau melakukan fraud. Yang kelima, deceit. Deceit ini memerlukan konsisten kebohongan yang terus-menerus. Seseorang yang sudah berbohong di awal, ia akan selalu menutupi kebohongannya tersebut dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Yang keenam adalah stres. Orang yang melakukan fraud harus mampu mengendalikan stresnya karena ia
melakukan kecurangan dan harus menjaganya agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk fraud. Yang pertama adalah international error atau kekeliruan yang disengaja. Yang kedua, collusion atau kecurangan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan bekerja sama untuk menguntungkan orang tersebut dengan merugikan orang lain. Yang ketiga, international misrepresentation, yaitu memberi saran yang salah meskipun tahu bahwa hal tersebut salah. Yang keempat, manajemen fraud. Yang kelima, organized fraud. Yang kelima, organized crime. Dan yang keenam adalah computer crime. Kemudian jenis-jenis fraud. Yang pertama adalah korupsi. Kedua, penyimpanan atas aset. Yang ketiga, pernyataan yang salah atau salah pernyataan. Dampak fraud korupsi. Yang pertama, inefisiensi dalam penyelenggaraan negara. Kedua, kenaikan biaya administrasi. Ketiga, mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan. Keempat, pelayanan publik menurun. Kelima, menurunkan martabat aparat birokrasi. 6. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Dan ketujuh adalah ketimpangan dalam pendapatan kaya atau miskin. Nah, ada teori yang menjelaskan mengapa orang dapat melakukan korupsi. Yang pertama adalah fraud triangle. Nah, teori ini bentuknya segitiga. Yang paling atas adalah tekanan. Yang sisi samping adalah peluang, dan yang sisi samping kanan adalah rasionalisasi. Ada juga Ghosn teori yang menjelaskan mengapa seseorang dapat melakukan fraud, yaitu yang pertama keserakahan, yang kedua adanya peluang, ketiga tekanan ekonomi, dan yang keempat ingin pamer. Nah, untuk kalian hati-hati ya, jika kalian berada di sebuah organisasi, kalian harus ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara dan uang tidak akan dibawa mati. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pilar strategi anti fraud. Ada 4 pilar dalam strategi anti fraud. Yang pertama, pencegahan. Yang kedua, deteksi. Ketiga, investigasi, pelaporan, dan sanksi. Keempat, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa mengapa seseorang bisa melakukan fraud adalah peluang. Nah, kita harus mengetahui peluang-peluang apa yang bisa menyebabkan seseorang dapat melakukan fraud. Yang pertama adalah pengendalian intern yang lemah. Yang kedua, transaksi keuangan tidak terotorisasi pejabat berwenang. Ketiga, kerugian keuangan yang cukup besar. Keempat, tidak ada budaya berintegritas. Dan yang kelima adalah pembiaran atau pemakluman atas penyimpangan. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu fraud, penyebab-penyebabnya, dan mengapa orang bisa melakukan fraud. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah pencegahan terjadinya fraud. Yang pertama, perkuat internal control.
Kedua, penerimaan pegawai secara ketat dan berintegritas. Ketiga, tingkatkan kompetensi internal auditor. Keempat, kesejahteraan pegawai yang memadai. 5. Rotasi penugasan dan pengambilan hak cuti. Yang keenam, menetapkan whistleblowing system. Yang ketujuh, keterbukaan informasi publik. Kedelapan, membuka kanal aduan dan monitor TL penanganan aduan. 9. Pembinaan rohani secara berkala. Ke-10, penerapan reward dan punishment yang jelas. Dan yang terakhir adalah teladan dari pimpinan. Usaha-usaha tersebut tidak akan tercapai jika diri kita sendiri tidak memiliki kesadaran untuk bersikap jujur. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memiliki sifat kejujuran dan takut akan Tuhan. Dengannya, di dunia ini tidak akan terjadi korupsi atau tindakan fraud, khususnya di Indonesia yang semakin hari semakin banyak orang yang melakukan korupsi dan sudah dianggap wajar. Oke, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar dan kalian bisa mendownload materi yang tadi aku sampaikan di description box. Nanti aku kasih linknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.